warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil perbedaan penangkapan gambar settingan manual segitiga exposure. Nah, untuk objek yang pertama saya menggunakan objek sebuah botol, sedangkan objek yang kedua saya menggunakan objek manusia. Nah, teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Safirah. Saya berasal dari kelas 10 PSPTV 2, absen 8. Sekolah saya berada di SMK Negeri 1 Lumajang. Di sini saya memiliki motivasi untuk semangat belajar. Mungkin motivasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mimpimu adalah mimpimu, asamu adalah asamu. Lanjutkan perjuanganmu. Ingat, tidak ada proses yang mudah untuk sebuah tujuan yang indah. Teman-teman, sebelum kita ke perbedaan penangkapan gambar segitiga exposure, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu segitiga exposure. Ibarat kata rumah, segitiga exposure ini adalah pondasi di dalam dunia fotografi. Karena segitiga exposure ini yang mengatur pencahayaan di dalam fotografi. Jadi, intinya foto kalian bagus atau tidaknya itu tergantung dari segitiga exposure atau settingan dari kamera kalian. Nah, segitiga exposure itu terdiri dari apa aja sih? Segitiga exposure itu terdiri dari yang pertama yaitu shutter speed, yang kedua aperture atau diafragma, sedangkan yang ketiga itu ISO. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai shutter speed terlebih dahulu. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed adalah seberapa lama kalian membiarkan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Teman-teman, shutter speed ini dibagi menjadi dua bagian. Ada shutter speed cepat dan ada shutter speed lambat. Untuk yang shutter speed lambat itu dimulai dari 1/30 detik sampai 1/150 detik. Biasanya hasil gambar atau potretnya itu agak blur. Sedangkan shutter speed yang cepat itu biasanya ada di atas 1/150 ke atas. Gambarnya akan kelihatan fresh atau tidak blur. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya aperture atau biasa disebut dengan diafragma. Biasanya aperture atau diafragma ini disebut dengan satuan f. Apabila f-nya besar, maka cahaya yang masuk akan semakin besar, sehingga gambarnya akan terlihat terpisah antara detail objek dan background. Sedangkan apabila f-nya semakin kecil, maka semakin detail antara objek dan background-nya. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, itu ada yang namanya ISO. ISO itu fungsinya apa sih? ISO ini adalah memaksakan kamera untuk lebih peka terhadap cahaya. Tapi yang namanya suatu hal yang dipaksakan pasti ada efek sampingnya ya kan? Jadi karena kamera yang terlalu memaksakan kemampuan otomatis, hasil foto akan lebih terang. Tapi ada efek yang ditimbulkan yang dinamakan noise atau bintik-bintik kecil. Jadi kasaran di foto itu nantinya ada titik-titik yang kayak semut gitu loh. Nah, terus buat apa sih ISO ini digunakan? ISO ini digunakan pada saat benar-benar udah gak ada sumber pencahayaan lagi atau terpaksa. Biasanya di tempat yang benar-benar udah gelap banget. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah saya melaksanakan praktik mengenai settingan manual segitiga exposure dengan objek yang pertama yaitu botol, di sini saya akan membedakan 6 perbedaan settingan manual segitiga exposure dengan settingan yang berbeda-beda. Untuk gambar yang pertama, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jika menggunakan settingan seperti gambar di atas, maka gambarnya akan kelihatan kurang cerah atau agak gelap.
Gambarnya kelihatan fresh atau tidak blur karena f atau aperturnya di bawah 10. Sedangkan untuk gambar yang kedua, jika menggunakan settingan seperti di atas, maka gambar akan kelihatan lebih gelap. Dikarenakan settingan shutter speed dan settingan ISO-nya sama-sama 800. Gambar di atas kelihatan fresh atau tidak blur karena f atau aperture atau diafragmanya di bawah angka 10. Sedangkan untuk yang selanjutnya gambar nomor 3, gambar tersebut akan kelihatan cerah atau fresh karena ISO-nya lebih tinggi daripada shutter speed-nya. Gambar tersebut kelihatan terpisah antara objek dan background-nya karena aperturnya ada di atas angka 10. Selanjutnya saya akan membahas slide yang nomor 5. Untuk gambar yang nomor 4, gambar tersebut kelihatan cerah banget karena ISO-nya terlalu tinggi. Untuk gambar yang nomor 5, gambar di atas shutter speed-nya terlalu lambat atau rendah. Jadi gambar yang dihasilkan kelihatan blur. Antara background dan objeknya kelihatan terpisah karena f atau aperturnya terlalu besar di atas 10 yaitu 16. Sedangkan gambar yang terakhir yaitu gambar yang nomor 6, gambar tersebut aperturnya ada di atas 10. Jadi cahaya yang masuk besar sehingga gambarnya terpisah antara objek dan backgroundnya. Teman-teman, karena objek yang pertama yaitu botol sudah saya jelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan objek yang nomor 2 yaitu manusia. Untuk gambar yang pertama, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jika menggunakan settingan seperti gambar di atas, gambarnya akan kelihatan kurang cerah, tetapi objek dan backgroundnya terpisah. ISO gambar di atas kurang besar, sehingga gambarnya kelihatan gelap. Untuk gambar yang nomor 2, gambar yang nomor 2 shutter speed-nya tinggi, tapi ISO-nya rendah, maka hasilnya akan gelap. Tetapi gambar tersebut kelihatan fresh atau tidak blur. Sedangkan gambar yang nomor 3, gambar di atas f atau aperturnya semakin kecil atau rendah. Jadi objek dan backgroundnya semakin detail atau kelihatan banget. Gambar di atas kelihatan gelap karena ISO-nya rendah yaitu 400. Next saya akan membahas slide yang nomor 7. Gambar yang nomor 4, gambar tersebut akan kelihatan cerah banget karena ISO-nya terlalu tinggi yaitu 3200. Untuk gambar yang nomor 5, gambar di atas shutter speed-nya terlalu lambat atau rendah. Jadi gambar yang dihasilkan akan kelihatan blur. Antara background dan objeknya kelihatan terpisah karena f atau aperturnya besar di atas 10 yaitu 16. Untuk gambar yang terakhir yaitu gambar yang nomor 6, gambar di atas f atau aperturnya ada di atas 10 yaitu 20. Cahaya yang masuk besar sehingga gambarnya terpisah antara objek dan backgroundnya. Nah, itu dia penjelasan dan perbedaan mengenai segitiga exposure yang sudah saya bahas kali ini. Tenang saja teman-teman, gak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi, kapan lagi kalau gak belajar hari ini ya kan? Oke, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.